Oke, selamat pagi ya. Hari ini mau kita review nih kiriman hari ini. Ini adalah bohlam JL3 ya, bohlam LED 3 warna paling terang. Ini diorder untuk mobil Toyota Kijang Innova, Nissan Levina, Toyota Avanza ya. Bohlam JL3 ya, H4 tipenya adalah untuk headlamp. Bohlam ini bohlam paling terang di kelas 3 warna. Ya, bohlam ini real 30 watt. Nah, 30 watt ini menghasilkan 3.500 lux. 3.500 lux. Dengan patokan halogen standar menghasilkan 1000 lux, diukur menggunakan light meter di jarak yang sama. Di depan sini ada light meter dengan jarak yang sama diukur. Bohlam halogen standar bawaan mobil 55 watt adalah 1000 lux. Sedangkan bohlam ini bisa menghasilkan 3.500 lux. Jadi bohlam ini lebih terang 3,5 kali dari halogen standar mobil Anda ya. Saya berani menjamin 3,5 kali lebih terang diukur menggunakan lux meter ya. Bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa berubah warna. Kenapa Anda butuh bohlam ini? Karena bohlam ini adalah bohlam untuk segala cuaca, all weather, segala cuaca, segala musim. Kenapa segala cuaca, segala musim? Karena sinarnya warna putih ya, jika Anda pakai warna putihnya di kondisi jalanan biasa, itulah yang paling terang. Ya, yang paling terang di kondisi biasa. Karena kalau Anda pakai di jalan tol, misalnya ada marka jalan ya, kena warna putih itu langsung dia mantul. Langsung dia mantul terhadap mata Anda seperti mata kucing di jalan ya. Seperti di pembatas jalan kan suka ada mata kucing warna merah-merah gitu ya. Itu akan langsung mantul, dan ada tanda di jalan ya, garis putus-putus atau garis tidak boleh putus-putus, tersorot warna putih. Kalau di jalan tol ya, dia akan langsung menyala ya. Warna putih itu sangat bagus untuk jalanan kondisinya kering ya. Tapi kalau Anda pakai di jalanan basah, warna putih itu payah karena aspalnya menjadi basah. Nah, saya menyarankan Anda bisa menggunakan warna putih kuningnya seperti ini. Nah, jika Anda ketemu hujan atau kabut ya, atau jalanan basah, bisa juga Anda bisa nyalakan di kuningnya. Nah, makanya kenapa bohlam ini saya bilang bohlam segala cuaca. Kalau kondisi biasa Anda pakai warna putihnya. Kalau kondisi jalanan basah Anda bisa nyalakan putih kuningnya, atau Anda butuh penerangan yang paling terang, Anda nyalakan putih kuningnya. Anda ketemu kabut, hujan, nyalakan warna kuningnya. Jadi bohlam ini 3 warna, bisa putih, putih kuning, kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi 3 warna ini, putihnya itu adalah 6000 Kelvin. Putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin. Kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Jadi bohlam segala cuaca. Nah, bohlam ini bohlam paling terang ya di kelas 3 warna. Belum ada yang lebih terang daripada tipe ini. Ya, jadi watt dan luxnya adalah 30 watt, 3.500 lux. Saya tidak tahu berapa lumennya. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengukur. Saya lebih baik jujur ngomong apa adanya, saya tidak bisa mengukur lumennya. Dibandingkan saya membohongi Anda. Karena banyak bohlam di pasaran yang dijual ditulis spesifikasinya besar-besar ya, tapi kenyataan pas pada saat prakteknya hanya kecil ya. Atau Anda menanya kepada penjual tersebut, nanti dia bilang sesuai deskripsi Kak, sesuai deskripsi Kak. Nah, deskripsi pasti namanya pedagang ditulis seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Kenapa? Supaya Anda tertarik beli, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Nah, 30 watt ini diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Jadi real wattmeter, bukan saya tulis di kardusnya, bukan saya tulis di deskripsinya 60 watt, 70 watt, tidak. 30 watt. Bohlam ini sudah 30 watt ya, harus stabil.
tidak boleh ngedrop. Kalau bohlam ngedrop artinya tidak bagus. Jadi udah 30 watt, Anda jalan dari Jakarta ke Bandung 30 watt ya harus 30 watt. Nah, kenyataannya banyak jual bohlam di online memang dia tunjukkan videonya. Awalnya wattnya gede, tetapi 5 menit kemudian bisa ngedrop. Kenapa? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, karena kepanasan, overheat. Ya, kenapa bisa kepanasan? Karena tidak cocok untuk market di Indonesia. Kenapa tidak cocok? Karena Indonesia ini negara tropis, negara panas, suhu siang hari 31-32 derajat dan Indonesia negara macet. Beda dengan di Eropa, mungkin suhunya 18-19 adem, ya ada 4 musim. Adem. Nah, kalau adem begitu berarti suhu temperatur ruangan atau suhu temperatur di lingkungannya dingin. Nah, dingin dia tidak ngedrop. Kalau panas dia ngedrop. Katanya karena ada sensor. Nih ada orang yang membela ya. Dia bilang, "Pak, itu kan aman, ada sensornya. Kalau panas dia akan mengecilkan wattnya jadi turun." Ya, kalau begitu tidak cocok dong untuk market di Indonesia karena di Indonesia kan panas terus. Musim hujan pun panas, tidak ada musim hujan pun dingin, ya. Dinginnya pas pada saat hujan saja dan dinginnya pun paling berapa suhunya? 25, 26, mungkin 27. Kalau siang hari 31, 32 gitu ya. Saya aja keringetan di sini. Jadi intinya Anda harus mencari LED yang cocok untuk market di Indonesia adalah negara tropis. Jadi banyak LED yang ngedrop gara-gara panas. Ya. Kenapa gara-gara panas ngedrop? Karena ya satu drivernya memang dibuat tidak stabil. Kedua, gara-gara panas karena pendinginannya tidak efektif, merasa pede, ya. Kalau ini LED pendinginannya ada heatsink, ini heatsink nih sirip-sirip. Nah, sirip-sirip ini untuk pendinginan, ya, ada kipas dan dia untuk menarik panas ini di tengah menggunakan double cooper PCB. Double cooper itu adalah 2 buah layer batang tembaga. Ya, Philips Osram single layer, ini double layer. Jadi speknya lebih tinggi dibandingkan Philips atau Osram. Kadang-kadang ada orang bertanya, mendingan beli Osram aja, harganya lebih murah, lebih terkenal. Monggo, nggak masalah. Ya, jadi pilihan semua tergantung di Anda. Nah, saya mau ngomong sedikit, kalau Anda beli Philips atau Anda beli Osram, Anda bukan beli terang, tapi Anda beli merek. Ya, jadi kalau Anda yang percaya dengan merek tersebut, ya Anda beli saja, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa di-adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Karena reflektor mobil Anda ya dalam hal ini diorder untuk Nissan Livina, diorder untuk Toyota Kijang Innova, diorder untuk Toyota Grand Max. Nah, kenapa harus bisa adjustable? Karena mobil-mobil tersebut bawaannya adalah menggunakan halogen H4. Ini halogen H4 ya. Nah, kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Tentu satu dari anatominya. Apa sih anatominya? Halogen tersebut kita pecahkan belingnya. Anda lihat dalemannya. Di sini ada payungnya. Ini untuk bagian low beam. Ini untuk bagian high beam. Nah, Anda bisa lihat dong anatominya. Sama tidak? Ya, ada payungnya. Nah, ini payung juga penting, Bro. Ya. Jadi, syarat ketiga bohlam bagus itu adalah harus bisa adjustable. Adjustable untuk membentuk cut off, adjustable untuk menggeser bayangan gelap, adjustable untuk memfokuskan sinar, ya. Dan jangan lupa Anda harus cari LED yang ada payungnya. Kenapa butuh payung? Karena supaya untuk membentuk cut off, tidak silau, ya. Makanya Anda carilah LED yang anatominya sama seperti halogen, bukan merupakan daging lebih dari CNC-nya. Jadi payungnya ini bisa dilepas untuk kita papas, kita tekuk, untuk kita bentuk. Ya, harus menyerupai halogen. Kenapa? Karena reflektor tersebut itu punya halogen, gitu ya. Halogen itu yang punya rumah di situ. LED ini adalah tamu, tentu tamunya harus bisa menyesuaikan rumahnya di situ, gitu loh. Nah, makanya Anda beli LED harus dikalibrasi. Kenapa dikalibrasi? Supaya outputnya maksimal, gitu ya. Nah, Anda masang LED ini tidak perlu setel tinggi rendah selama Anda pakai halogen, arah sorotannya benar, ya. Selama Anda pakai halogen, sorotannya benar. Jadi kalau pakai halogen, sorotannya sudah benar, arahnya, Anda pasang LED ini tidak usah diputar-putar, diturunin. Kenapa? Karena kalau Anda turunin, Anda merusak dia punya fokus.
Fokusnya dalam arti adalah fokus jarak sorotnya. Kalau Anda turunin artinya jarak sorotnya kan dekat. Ya, kenapa sih banyak orang udah masang LED diturunin? Karena dia bilang silau LED-nya, menyilaukan orang. Ya, menyilaukan orang, jadi saya juga merasa nggak enak jadi diturunin. Itu salah. Ya, saya sekali lagi ngomong, kalau Anda ganti LED, Anda turunin reflektor Anda diputar pakai obeng, Anda salah. Selama pakai halogen itu benar, sorotannya sudah benar, Anda pakai LED jangan Anda turunkan. Ya, kenapa jangan diturunkan? Ya, jangan diturunkan. Yang salah bukan reflektornya, bukan setelan tinggi rendah reflektornya. Yang salah adalah bohlam LED-nya. Ya, jika Anda kalau harus turunkan berarti yang salah LED-nya. Ya, kenapa LED-nya yang salah? Karena satu, LED-nya tidak ada cut off, LED-nya tidak fokus, ngeglare kemana-mana, gitu ya. Nah, LED ini saya berusaha maksimal mungkin, makanya kenapa ada namanya istilah kalibrasi. Anda beli di saya bukan hanya beli barang, tetapi Anda beli ilmu yang saya terapkan di bohlam ini, gitu ya. Nah, ada orang merasa mahal beli di saya, nggak masalah karena ada harga, ada kualitas. Nah, ada juga orang bilang begini, wah ngapain beli di si Jungki Juragan Lampu, di toko sebelah aja lebih murah. Nggak masalah, karena sama seperti Anda beli ini apa Indomie di warung ropang-ropang misalnya, beli Indomie goreng atau Indomie telur. Produknya adalah Indomie, tetapi masing-masing ropang mempunyai racikan bumbu masing-masing sendiri. Bagaimana cara masaknya, bagaimana enaknya, ya. Anda tahu dong kalau Anda yang sering jajan malam hari di ropang-ropang, ya, di warung-warung pinggir jalan ropang itu yang ada Indomie telur, Indomie apa. Produk yang mereka jual adalah Indomie. Anda tahu dong bungkus Indomie, Anda bisa beli di Alfamart atau di Indomaret, harganya mungkin 2.500 satu bungkus, yang jumbo mungkin sekitar 3.000. Nah, Anda beli, Anda juga bisa masak sendiri di rumah. Ya. Tetapi ada bedanya jika Anda beli di warung-warung seperti itu. Ya, kadang-kadang mereka tambahkan kornet, kadang-kadang mereka tambahkan telur ceplok atau telur goreng. Kadang-kadang mereka tambahkan bumbu mereka sendiri, racikan yang rasanya berbeda. Ya, jadi kita juga nggak pernah memaksa seperti warung Indomie tersebut mau beli dimanapun karena produknya adalah Indomie. Nah sama, LED ini produknya namanya lampu LED. Anda merasa mahal beli di saya, tetapi di tempat lain lebih murah, ya monggo Anda beli di tempat lain. Saya tidak pernah memaksa, gitu ya. Nah, syarat keempat bohlam bagus adalah bohlam ini tidak storing. Ini penting, bro. Ya, bohlam tidak boleh storing. Bohlam tidak boleh storing karena kenapa? Mobil zaman sekarang sudah maju menggunakan teknologi sensor-sensor, ya, throttle bodinya by sensor, sensor tekanan suhu temperatur udara segala macam. Nah, banyak LED di pasaran itu storing. Ya, storing ini dalam arti jika dinyalakan mengganggu radio mobil Anda. Radio mobil Anda menjadi kecil, suaranya menjadi kresek-kresek. Nah, itu namanya storing. Bohlam ini tidak storing. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan, ya, kita akan bahas. Nah, pendinginan LED ini itu ada heatsink. Ya, ada heatsink. Ada heatsink, ada kipas, dan dia ada batang tembaga 2 lapis, ya. Anda kalau mau masang lepas dulu ininya. Nah, ini dilepas, udah dilepas, ini klipin dulu ke reflektor mobil Anda, udah diklipin baru pasang karetnya. Nah, ingat karet tidak perlu Anda hajar. Ya, Anda hajar tidak perlu, ya. Nah, saya menjelaskan adalah ini sudah dipasang di reflektor Anda, diklipin terus pasang karet. Nah, ada orang yang kan saya bilang sudah pasang karet baru pasang bohlamnya. Jadi kipas di belakang bohlam, tetapi ada orang berkomentar, dia bilang, iyalah bos, pasti masangnya begitu, nggak mungkin. Katanya kipas di dalam karet. Saya menjelaskan untuk orang yang tidak paham dan masih banyak kejadian yang salah pasang. Nah, untuk Anda kalau yang sudah hebat, sudah jago, ya sudah, gitu ya, tidak usah berkomentar yang macam-macam. Ya, karena banyak sekali loh. Saya yang beli di saya di Juragan Lampu datang ke workshop itu bukan hanya orang yang baru-baru yang belum pernah pakai LED, tetapi banyak orang yang sudah pakai LED. Keluhannya adalah satu, silau. Kedua, sinarnya tidak napak di jalan. Ketiga adalah mati sebelah. Pas kita cek, pas kita mau ganti LED-nya, pas kita bongkar, ternyata salah pasang LED-nya. Ya, ada mereka yang udah dijebol seperti ini, dilobangin. Kalau udah dilobangin begini, reflektor Anda masuk debu, masuk air. Nah, LED ini adalah PNP, tanpa perlu Anda ngerobek
dudukan asli. Nah, kalau Anda sudah ganti LED terlanjur oleh bengkel yang tidak paham atau bengkel yang tidak mengerti sudah dirobek, Anda carikan karet originalnya. Ya, jangan lupa pakai karet, saya sudah ngomong ya. Nah, Anda juga tidak perlu mengganti karet seperti begini. Ini di online bisa laku sampai 2.000, 3.000 piece. Saya bingung orang Indonesia ngapain beli karet beginian. Karet beginian tidak ada guna, bro. Ya, Anda cukup pakai karet original bawaan pabrik. Ya, tidak perlu mengganti karet karena karet original bawaan pabrik punya mobil adalah yang terbaik. Toh pasang LED ini tidak perlu dirobek. Ya, nah, ini masih terlihat heatsink. Masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus, jadi heatsink makin gede makin bagus. Ya, makin tinggi, makin lebar, makin gede, makin bagus. Kenapa? Kipas angin akan berputar, dia akan meniup angin, dia akan keluar dari celah-celah sini. Ya. Nah, karena saya tadi udah bilang desain karet mobil Jepang di Indonesia adalah seperti ini. Jadi, kipas angin berputar dia akan keluar di sini, di celah-celah sini. Nah, kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya tidak ada kan ini heatsink. Jadi langsung bodi kipas anginnya. Nah, dia akan tertutup oleh karet seperti ini. Nah, kalau tertutup oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Kenapa? Karena buntu tertahan oleh karet. Nah, kalau yang kayak begitu, artinya LED Anda tidak ada pendinginan. Ya, kalau LED Anda tidak ada pendinginan, artinya LED itu akan kepanasan. Nah, makanya satu kepanasan dia akan ngedrop wattnya. Kepanasan akan cahayanya menurun, kepanasan umurnya akan pendek. Ya, makanya ini penting ya untuk market Indonesia, mobil di Indonesia, Jepang ya, ada karet. Nah, karetnya ini sebagai tutup jadi Anda harus ada heatsink. Nah, kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya itu Anda rugi ya, udah pasti ngedrop wattnya gitu. Makanya kenapa banyak LED di pasaran yang dipasang di mobil Anda yang mengeluh pertama kali nyala terang, 10 menit kemudian kok meredup ya, karena LED-nya tidak cocok untuk market di Indonesia. Di Indonesia itu panas, di Indonesia itu macet. Makin macet mesin mobil makin panas karena kenapa? Panasnya itu hanya di sekitar ruangan mesin, beda kalau mobil jalan. Kalau mobil jalan kan ketiup angin, panasnya pergi. Makanya kalau Anda jalan di belakang bus, biasanya panasnya gila tuh kalau Anda naik motor di belakang bus, ya panasnya gila, apalagi busnya itu habis macet. Kenapa? Karena pas dia macet dia diem, panasnya ya di sekitar ruangan mesin. Tapi pas Anda jalan, panasnya kan ketiup angin pergi. Nah, Indonesia negara macet, negara panas. Saya ngomong negara macet ini nanti ada yang berkomentar memelintirkan, enggak Pak, di daerah saya tidak macet. Iya, oke, kita berbicara di kota besar lah ya, seperti di Jakarta mah nggak pernah nggak macet bro ya. Mungkin kalau daerah Anda belum macet berarti ya Anda bersyukur ya, karena Indonesia ini negara macet terus terang ya. Makin macet makin panas ya, makin macet makin panas. Si LED ini butuh pendinginan, suhu ruangan mesin Anda makin panas, jadi yang ditiupkan adalah angin panas. Jadi kalau Anda beli LED yang ngedrop karena panas, itu LED-nya tidak bagus atau tidak cocok untuk market Indonesia. Anda juga harus mencari LED yang ada desain heatsink-nya, karena di Indonesia sistemnya adalah harus pakai karet. Beda, ini pakai karet ini kenapa? Karena mobil Jepang di Indonesia. Suzuki, Honda, Toyota, ya mobil Jepang. Nah, beda hal lagi kalau mobil Korea. Mobil Korea tidak menggunakan karet. Mobil Korea itu menggunakan tutup. Nah, kalau Anda beli LED yang menggunakan tutup, nggak pakai heatsink nggak apa-apa. Ya, nggak pakai heatsink nggak apa-apa. Ini tuh heatsink namanya nih. Jadi buat Anda paham ya. Seperti itu. Oke, ya saya cukup sudah panjang lebar. Yang penting adalah bolam ini akan saya kalibrasi habis ini untuk Nissan Livina, untuk Toyota Kijang, untuk Grand Max. Ya, saya berusaha yang terbaik untuk Anda. Jadi jika Anda mau order silakan WhatsApp saya ya 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, terserah Anda ya. Oke, ini bolam JL3 paling terang, 3 warna, 30 watt ya, 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin, putih, putih kuning, kuning, paling terang. Oke, terima kasih.